Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, preposisi penelitian. Apakah itu preposisi penelitian? Ya, jadi menyambung materi sebelumnya yaitu tentang permasalahan penelitian. Preposisi penelitian itu eh, adalah penjelasan mengenai suatu fokus perhatian yang menjadi tujuan dan ruang lingkup penelitian sosial. Nah, penjelasannya yang seperti apa dalam preposisi penelitian, yaitu penjelasan yang sistematis dan logis berdasarkan kerangka berpikir tertentu. Jika dalam materi yang sebelumnya kita bicara tentang permasalahan penelitian itu masih sangat umum ya teman-teman, kemudian setelah kamu sudah memutuskan masalah apa yang kalian teliti, kemudian kalian angkat masuk cari dalam preposisi penelitian. Ada 4 bagian dari preposisi penelitian, yaitu konsep dan variabel, yang kedua adalah jenis preposisinya, ketiga teori dan jenis teori, dan yang terakhir adalah hipotesis dan asumsi. Kita jelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah konsep dan variabel. Apa yang dimaksud dengan konsep? Ya, konsep itu adalah ide atau penggambaran suatu akan hal-hal atau benda-benda atau gejala sosial yang dinyatakan di dalam istilah atau kata. Nah, konsep itu terjadi melalui abstraksi dan generalisasi ya. Abstraksi itu adalah proses untuk menarik intisari dari ide, hal atau benda dengan maupun gejala sosial, sedangkan generalisasi itu menarik kesimpulan umum dari ide-ide yang ada di dalam abstraksi tadi. Nah, ciri konsep ini bersifat umum, teman-teman. Artinya, konsep itu akan berlaku sama dimanapun ia berada, seperti itu. Contoh, konsep mobil. Nah, mobil ini dimanapun sama kan, adalah benda yang punya 4 roda dan dijalankan dengan mesin, misalnya seperti itu. Nah, konsep ini bisa terbagi menjadi 2, yaitu konsep yang real maupun konsep yang abstrak. Konsep real itu adalah konsep yang bisa dilihat langsung dengan panca indera. Ya, seperti tadi kita bicara mobil, kita bicara kursi, ya, atau benda-benda lain yang bisa dilihat dengan mata. Sedangkan ada konsep abstrak itu tidak bisa dilihat wujudnya, seperti masyarakat, ya, organisasi, kebahagiaan. Ya, itu konsep yang tidak bisa dilihat, tapi kita bisa batasi dengan definisi nanti. Nah, fungsi konsep itu adalah menyederhanakan pemikiran terhadap ide, benda maupun gejala sosial ya, agar ada keteraturan. Nah, konsep itu bisa dijabarkan dalam satu definisi. Apa yang dimaksud dengan definisi? Definisi itu adalah pernyataan yang dapat mengartikan atau memberi makna dalam atas suatu konsep tertentu. Misalnya teman-teman, kita sudah belajar tentang definisi komunikasi. Komunikasi adalah, nah itu ya, konsepnya adalah komunikasi, sedang penjabarannya adalah definisi. Ya, definisi juga diartikan suatu gambaran penuh isi dari arti yang dibawa oleh suatu istilah atau konsep tertentu. Jadi jelas ya apa yang digambarkan. Nah, selain definisi, kita kembangkan menjadi variabel. Apakah itu variabel? Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Gitu. Nah, contoh konsep badan itu bukan variabel. Kenapa? Karena badan nggak ada variasi nilai. Bagaimana caranya badan bisa punya variasi nilai? Itu ketika dikasih kata tinggi di depannya ya, tinggi badan atau berat badan. Nah, kalau tinggi badan itu kan kita langsung berasosiasi bahwa di situ ada variasi nilai, ya, tinggi berapa senti, berat berapa kilo, misalnya seperti itu. Bagaimana dengan pria wanita? Ya, pria dan wanita itu juga variabel karena apa? Karena ada variasi nilainya gitu. Dinilai bagaimana ya? Ya jelas ya, pria itu adalah laki-laki dan secara benda dia berbeda ya. Nanti dalam penelitian selanjutnya nanti akan ada ya, laki-laki itu apa, misalnya dalam perkembangan psikologis ya, kan ada konsep berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, berikutnya kita mengenal yang disebut dengan preposisi. Adalah pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep atau variabel, ya, itu disebut dengan preposisi. Ada beberapa macam
jenis preposisi. Yang pertama adalah preposisi univariat atau preposisi yang hanya terdiri dari satu konsep. Contoh, tingkat keberagamaan siswa SMA dan SMK di Bantul. Nah, tingkat keberagamaan ini adalah konsep yang dimana dalam judul penelitian ini hanya ada satu konsep, yaitu tingkat keberagamaan. Nah, yang kedua adalah preposisi bivariat, ya, preposisi yang menyangkut hubungan antara dua konsep atau variabel. Contoh, ya nih, pengaruh kecerdasan emosi dan kecepatan menghafal Al-Quran santri pondok X misalnya. Konsepnya apa aja nih teman-teman? Ya, betul. Konsepnya adalah yang pertama adalah kecerdasan emosi. Konsep yang kedua, ya, kecepatan menghafal Al-Quran. Nah, ini adalah dua konsep. Nah, karena ada dua konsep dalam satu judul disebut dengan preposisi bivariat. Yang terakhir adalah preposisi multivariat. Adalah preposisi yang menyangkut hubungan lebih dari dua konsep atau variabel. Ya, contoh ini pengaruh keterbukaan dan empati terhadap efektivitas komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, kalau di sini apa aja konsep yang ada? Ya, betul ya. Pertama adalah konsep keterbukaan. Keterbukaan itu apa sih? Nah, itu nanti akan ada definisinya ya. Yang kedua adalah empati. Empati itu apa? Itu konsep yang kedua. Yang terakhir apa? Ya, efektivitas komunikasi. Bagaimana konsepnya dari komunikasi yang efektif. Nah, ini disebut, karena ini ada tiga ya, lebih dari dua disebut preposisi multivariat. Baik, kita masuk kepada teori dan jenis teori ya. Apa itu teori ya? Teori adalah serangkaian konsep dalam bentuk preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu gejala. Ya. Nah, pembentukan teori ini bisa melalui dua cara proses berpikir, teman-teman. Yang pertama disebut dengan induksi. Ya, adalah proses menarik kesimpulan secara umum dari sejumlah gejala-gejala yang khusus. Seperti itu. Jadi misalnya pikir induksi ini siapa misalnya ya ada pernyataan Adam mahasiswa KPI apa namanya ada mahasiswa KPI yang pintar misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua Nina mahasiswa KPI yang pintar. Siapa lagi misalnya Amir mahasiswa KPI yang pintar. Nah, kemudian bisa ditarik kesimpulan karena sudah ada tiga premis yang minor ya, premis minor atau premis yang gejala khususnya itu ada Adam tadi, ada siapa tadi Amir dan ada tiga anak yang anak KPI ternyata semuanya pintar, makanya kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa semua mahasiswa KPI pintar. Nah, itu contohnya berpikir induksi ya. Jadi dari gejala-gejala kecil kemudian ditarik kesimpulan menjadi satu kesimpulan besar. Nah, sebaliknya adalah berpikir deduksi ya, proses menurunkan dari kesimpulan atau gejala umum kepada gejala khusus. Nah, ini disebut dengan ada contoh silogismenya ya. Misalnya premis mayornya adalah semua manusia adalah makhluk hidup gitu. Jadi itu kan ada kesimpulan besar dulu ya bahwa semua manusia adalah makhluk hidup. Kemudian premis minornya adalah Sokrates adalah manusia. Oh, ternyata Sokrates itu manusia, berarti bisa nggak disimpulkan bahwa Sokrates adalah makhluk hidup? Ya, bisa. Nah, kalau cara berpikir seperti ini disebut dengan cara berpikir deduksi ya atau deduktif. Jadi dari kita tahu kesimpulan umumnya dulu, kemudian ketika ada contoh kasus yang kecil, kemudian kita bisa langsung tarik kesimpulan menjadi satu kesimpulan yang umum. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori. Apa sih karakteristik teori yang baik ya? Yang pertama itu dia bisa diuji. Artinya apa teman-teman? Ya setiap kita turun ke lapangan, kita harus memakai teori dalam rangka preposisi yang kita pakai itu kan dari teori. Nah, dia harus bisa diuji. Jadi teori yang baik itu misalnya teori komunikasi efektif begitu ya, diujikan di Jogja dengan diujikan di Jakarta, itu harusnya sama-sama bisa diujinya gitu. Bukan berarti di Jogja bisa, di Jakarta susah deh kayaknya menerapkan teori ini. Nah, itu berarti teorinya masih belum baik. Dia belum bisa diambil generalisasi yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah satuan analisis atau skop analisisnya. Jadi jelas ya satuan analisisnya apa sih gitu ya. Seperti apa tadi komunikasi efektif adalah nah itu nanti kalau kamu lihat judulnya misalnya apa namanya satuan analisisnya komunikasi yang menimbulkan kesepahaman.
kesepahaman itu apa maksudnya? Nah, kamu bisa cari lagi dalam teori komunikasi efektif itu apa saja analisis yang akan dianalisis di dalam teori komunikasi efektif. Yang tiga, sederhana. Ya, konsep yang namanya teori itu harus sederhana, mudah dipahami gitu ya. Jadi bahasanya harus simple. Dan yang keempat, dapat menjelaskan atau memprediksi suatu gejala. Nah, contoh, ini ada teori yang sudah agak lama ya, disebut dengan teori agenda setting dalam komunikasi massa. Teorinya berbunyi, agenda media mempengaruhi terbentuknya persepsi publik, seperti itu. Nah, di sini adalah apa satuan analisisnya? Apakah bisa diuji? Apakah misalnya ya, kalau teori ini kan mengatakan apa yang berita yang sering muncul di TV atau di media massa gitu ya, di media itu akan mempengaruhi bagaimana publik punya opini. Gitu. Misalnya sekarang lagi ada isu tentang undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu ya. Semua orang bicara tentang itu. Di televisi seperti itu, kemudian dalam keseharian kita, di WhatsApp kita, di chatting-chatting kita bicara juga tentang itu. Artinya terbukti teori ini gitu ya, bahwa ketika media mengatakan, menyoroti tentang undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu, kemudian menjadi pembahasan juga, kemudian muncul di persepsi publik. Nah, apa satuan analisisnya dari agenda setting ya? Ada dua kan, agenda media gitu ya, itu adalah satuan analisisnya. Kemudian persepsi publik. Nah, seperti itu. Nanti tentu saja akan ada turunannya. Agenda media itu apa aja sih gitu ya nanti satuannya. Sederhana ya, ini teorinya sangat sederhana dan bisa menjelaskan prediksi. Jadi kemana-mana, di mana-mana kalau misalnya kita akan melihat satu media atau media memblow up satu isu, sudah bisa diprediksi bahwa masyarakat juga akan punya opini yang sama. Nah, yang terakhir adalah hipotesis ya, hipotesis dan asumsi. Hipotesis adalah penjabaran teori ke dalam bentuk preposisi yang diamati dan diukur ya. Jadi setelah kita sudah punya konsep, ada proposisi, kemudian kita sudah tentukan teori, kemudian kita bisa mencoba membuat hipotesis. Hipotesis itu berperan sebagai jawaban sementara ya dari suatu permasalahan penelitian. Untuk menjadi pedoman bagi peneliti untuk meneliti permasalahan. Teman-teman, hipotesis ini penting untuk penelitian kuantitatif ya. Kenapa? Karena kita harus punya jawaban sementara dulu gitu ya. Kita sudah punya asumsi awal bahwa dua aspek variabel misalnya ya, atau dua konsep variabel yang kita teliti itu kita punya asumsi bahwa ada hubungannya seperti itu. Jadi nanti kalau di yang agenda setting tadi hipotesisnya adalah agenda media mempengaruhi agenda publik, misalnya seperti itu adalah hipotesis. Benar nggak kayak gitu? Nah, nanti baru dicek ya dengan penelitian di lapangan. Ada beberapa jenis ya, ada 3. Yang pertama adalah deskriptif, itu adalah hipotesis yang menggambarkan karakter satuan yang menjadi fokus penelitian. Jadi ini tidak mencari hubungan ya. Contoh, orang dengan pendidikan tinggi relatif lebih mudah menerima proses pembaruan. Nah, ini hanya menggambarkan, hanya mencoba mendeskripsikan gitu ya temuan-temuan dengan orang yang punya pendidikan tinggi. Nah, hipotesis yang kedua adalah hipotesis korelasional ya, menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih variabel, tapi tidak menunjukkan adanya sebab akibat. Jadi cuma ada korelasinya, ada hubungannya aja gitu. Nggak sebab karena variabel A menjadi B, bukan begitu ya. Itu nanti yang sebab akibat itu nanti di kausalitas. Contoh, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang akan semakin patuh menerapkan PHBS di era pandemi. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan ada korelasinya. Jadi, berarti orang-orang yang selalu cuci tangan, orang yang selalu tutup muka, pakai masker, ya, menjaga jarak, itu rata-rata coba ditanya, pasti pendidikannya tinggi, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu contoh korelasional. Nah, yang terakhir adalah hipotesis kausalitas. Menggambarkan hubungan dan menunjukkan variabel mana yang menjadi sebab dan menjadi akibat dalam satu hubungan ya. Jadi ada 2 variabel, ada hubungan, tapi apakah ada sebab akibat? Nah, ini jadi kausalitas.
Contoh, ada pengaruh pola hubungan orang tua anak dengan tingkat kenakalan remaja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pola hubungan orang tua dan anak inilah yang menyebabkan kenakalan remaja ya. Jangan kebalik ya. Kenakalan remaja menyebabkan pola hubungan anak misalnya. Nah, nanti teman-teman dalam hipotesis kausalitas ini, kalau kalian mengambil hipotesis ini berarti kalian harus bisa menentukan mana variabel yang independen ya atau variabel yang berdiri sendiri dan mana variabel yang dependen atau yang menjadi efek atau menjadi akibat dari variabel independen. Baik, saya kira cukup untuk materi hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.